Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tahara Rama dari kelas 11 Farmasi. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu menceritakan semua materi yang telah saya pelajari pada pembelajaran di kelas 11. Untuk mengetahui kelanjutannya, simak video kali ini ya. Yang pertama ada materi tentang teks prosedur. Definisi dari teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, karakteristik teks prosedur. Yang pertama A, berisi langkah-langkah kerja. 2, bersifat informatif, dibuat untuk memberikan suatu informasi. C, menyajikan informasi yang bersifat objektif berdasarkan informasi yang objektif dan faktual karena disusun berdasarkan pengalaman dan hasil penelitian. D, menyajikan informasi secara terperinci atau detail. E, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. F, bersifat universal atau umum. Yang ketiga, jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 jenis, yaitu 1. Teks prosedur sederhana. Teks ini hanya terdiri atas 3 atau 4 langkah saja. Kedua, teks prosedur kompleks. Teks ini berisi langkah kerja yang lebih banyak serta penjelasannya yang panjang dan terperinci. Ketiga, teks prosedur protokol. Teks ini dapat diubah dan tidak harus berurutan, tetapi tetap memberikan hasil yang sama. 4. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Bagian ini merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. 2. Material, alat atau bahan. 3. Langkah-langkah atau petunjuk. 4. Penutup. Kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berisi ajakan atau bujukan agar pembaca melakukan hal yang disampaikan penulis. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Teks prosedur seringkali menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik atau objek yang dibahasnya. 4. Menggunakan verba material. 5. Menggunakan kata bilangan atau numeralia. Dan keenam, menggunakan konjungsi temporal. Materi yang kedua yaitu teks berita. Pengertian dari teks berita adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang aktual, terkini, faktual, berdasarkan kenyataan, dan penting diketahui publik. Teks ini biasanya kita temukan di surat kabar, televisi, radio, atau media online. Struktur dari teks berita yaitu 1. Judul, 2. Teras berita, 3. Isi berita. Kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks berita yaitu 1. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. 2. Menggunakan kata kerja aktif. 3. Menggunakan keterangan waktu dan tempat. 4. Menggunakan konjungsi atau kata gabung seperti kemudian, setelah itu, dan lain-lain. 5. Menghindari opini pribadi. Materi yang ketiga yaitu teks argumentasi. Pengertian dari teks argumentasi adalah teks yang berisi perintah penulis tentang suatu masalah yang disertai dengan alasan fakta dan bukti untuk memperkuat pendapat tersebut sehingga pembaca percaya dan setuju. Struktur teks argumentasi yaitu 1. Pendahuluan, meliputi berisi pengenalan topik dan pernyataan pendapat penulis menjadi dasar argumen yang akan dibahas. B. Isi atau argumentasi, meliputi berisi alasan, bukti, data atau contoh, bisa lebih dari satu paragraf, disusun secara logis dari yang kuat ke yang lebih lemah atau sebaliknya. C. Penutup atau kesimpulan, meliputi menegaskan kembali pendapat penulis, bisa disertai saran atau ajakan. Kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks argumentasi yaitu 1. Menggunakan kata hubung logis seperti sebab, karena, oleh karena itu, sehingga. 2. Menggunakan kata-kata persuasif seharusnya, penting, dan perlu. 3. Menggunakan kalimat fakta dan opini. 4. Menggunakan istilah atau data ilmiah jika diperlukan. 4. Teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa alam, sosial, maupun budaya, yang dijelaskan secara logis, sistematis, dan berdasarkan fakta. Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum, meliputi berisi gambaran umum tentang fenomena yang akan dibahas,
Menjelaskan topik secara singkat. 2. Deretan penjelas. Berisi menjelaskan proses terjadinya peristiwa, disusun secara urut sebab akibat atau kronologis. 3. Penutup. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yaitu 1. Menggunakan kata kerja material seperti terjadinya, menyebabkan, menghasilkan. Kedua, menggunakan konjungsi sebab akibat seperti karena, sehingga, akibatnya. 3. Menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu. 4. Menggunakan istilah ilmiah sesuai topik. 5. Menggunakan kalimat pasif. Materi yang kelima yaitu teks deskripsi. Pengertian dari teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau peristiwa secara jelas dan rinci, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri apa yang dijelaskan. Tujuan dari teks deskripsi yaitu 1. Memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 2. Membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung. 3. Menyampaikan kesan atau perasaan penulis terhadap objek. Struktur teks deskripsi yaitu 1. Identifikasi. Berisi, pengenalan, atau gambaran umum tentang objek yang akan dideskripsikan. B. Deskripsi bagian. Berisi penjelasan rinci tentang bagian-bagian objek seperti bentuk, warna, ukuran, suasana, sifat, atau karakteristik. C. Penutup atau opsional, berisi kesan atau simpulan dari penulis terhadap objek tersebut. Kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks deskripsi yaitu 1. Menggunakan kata sifat seperti cantik, luas, bersih. 2. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan seperti berkilau, mengalir, berdesir. 3. Menggunakan majas atau gaya bahasa seperti perumpamaan atau metafora. 4. Menggunakan kalimat rincian. 5. Menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. 6. Yaitu cerpen. Cerpen bisa disebut juga cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau suatu konflik utama dengan jumlah kata yang relatif, singkat, dan padat. Biasanya cerpen memiliki alur sederhana, tokoh terbatas, latar tidak terlalu luas, dan konflik tunggal. Ciri-ciri dari cerpen yaitu ceritanya singkat, kurang dari 10.000 kata, fokus pada suatu konflik utama, tokohnya tidak banyak, menggunakan bahasa yang padat dan langsung, memberikan kesan mendalam bagi pembaca. Unsur-unsur cerpen. A. Unsur intrinsik. Unsur dari dalam cerita meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. B. Unsur ekstrinsik, unsur dari luar cerita, meliputi latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, dan nilai-nilai kehidupan. Struktur cerpen. 1. Orientasi, pengenalan tokoh dan latar. 2. Komplikasi, yaitu munculnya konflik. 3. Klimaks, yaitu puncak konflik. 4. Resolusi, yaitu penyelesaian masalah. 5. Koda atau opsional, berisi pesan atau penutup. 7. Yaitu prosa. Pengertian dari prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk kalimat dan paragraf secara bebas tanpa terikat oleh rima, irama, atau bait seperti puisi. Prosa digunakan untuk menyampaikan cerita atau gagasan atau informasi secara lebih jelas dan langsung. Jenis-jenis teks prosa. A. Prosa fiksi, prosa yang bersifat imajinatif atau khayalan tetapi bisa terinspirasi dari kehidupan nyata. Contoh, cerita pendek, novel, dan dongeng. B. Prosa non-fiksi, prosa yang berisi fakta atau kenyataan. Contoh, artikel, biografi, esai, berita. Unsur-unsur teks prosa. A. Unsur intrinsik, unsur yang membangun cerita dari dalam, meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. B. Unsur ekstrinsik, unsur dari luar cerita, meliputi latar belakang penulis, nilai sosial dan budaya, dan kondisi masyarakat. Materi yang ke-8 yaitu drama. Pengertian dari drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggambarkan kehidupan melalui dialog, aksi, dan konflik antara tokoh. Biasanya ditunjukkan untuk dipentaskan di atas panggung atau layar. Secara umum, drama adalah cerita yang disampaikan melalui percakapan atau dialog dan perbuatan atau aksi para tokohnya. Unsur-unsur drama. 1. Tokoh atau karakter. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ada beberapa jenis tokoh atau karakter. 1. Protagonis, tokoh utama yang baik. 2. Antagonis, yaitu tokoh yang menentang protagonis. C. Tritagonis, yaitu penengah konflik. 2. Alur, urutan kejadian dalam drama, meliputi eksposisi, konflik, klimaks, dan resolusi. 3. Ciri utama drama melalui dialog, penonton memahami cerita, karakter, dan konflik. 4. Latar,
meliputi tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. 5. Tema, gagasan utama atau pesan yang ingin disampaikan seperti cinta, keadilan, atau pengorbanan. 6. Amanat, nilai atau pesan moral yang bisa diambil penonton. Struktur drama. 1. Eksposisi atau pengenalan. Bagian awal drama yang berisi meliputi perkenalan tokoh, latar, gambaran awal situasi cerita, tujuannya agar penonton memahami dasar cerita. 2. Rising action. Bagian ketika masalah mulai muncul, hubungan antar tokoh mulai tegang, konflik berkembang. 3. Klimaks atau puncak konflik. Bagian paling menegangkan dalam drama, meliputi konflik mencapai titik tertinggi, tokoh menghadapi masalah besar. 4. Anti klimaks. Bagian setelah klimaks, meliputi tegangan mulai menurun, masalah mulai menemukan jalan keluar. 5. Resolusi atau penyelesaian. Bagian akhir drama meliputi konflik diselesaikan, nasib-nasib tokoh menjadi jelas, bisa berakhir bahagia, sedih, atau berduka. Materi yang ke-9 yaitu resensi. Bagian dari resensi adalah tulisan yang berisi penilaian, ulasan, atau evaluasi terhadap suatu karya, seperti buku, film, musik, atau karya seni lainnya, dengan bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca tentang isi, kualitas, serta kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Unsur-unsur resensi. Resensi yang biasanya memuat 1. Identitas karya, meliputi judul, penulis pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. 2. Sinopsis, ringkasan isi karya secara singkat dan jelas. 3. Analisis, pembahasan lebih dalam tentang tema, alur, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, dan sudut pandang. 4. Kelebihan dan kekurangan, penilaian objektif terhadap karya. 5. Kesimpulan, pendapat akhir, dan rekomendasi. Jenis-jenis resensi. 1. Resensi informatif, fokus pada isi karya. 2. Resensi deskriptif, menggambarkan karya secara rinci. 3. Resensi kritis, yaitu mengulas secara mendalam.